Selamat siang, Pak Arya Semar. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Pendidikan Toleransi Antarumat Beragama Menuju Perdamaian dan Keadilan di SMAN 78. Nah, kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu ada Angela, Calvina, Crescencia, saya sendiri, Krista, Sofiana, dan Stefani. Pertama, kita mulai dari abstrak. Abstrak ini memuat uraian singkat tentang latar belakang, tujuan, metode dan hasil penelitian dari artikel kami. Nah, jadi singkatnya ini kami melakukan penelitian di SMAN 78 Jakarta Barat dengan tujuan untuk menganalisis penerapan pendidikan toleransi antar umat beragama dalam membentuk sikap damai, adil, dan inklusif di kalangan siswa. Untuk metode penelitiannya, kami menggunakan metode kualitatif melalui wawancara. Dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa toleransi diterapkan melalui pendidikan inklusif, integrasi nilai toleransi dalam kurikulum, dan kegiatan lintas agama. Nah, jadi pendidikan toleransi ini terbukti efektif menciptakan perdamaian dan keadilan di sekolah, dan juga dapat mengatasi tantangan intoleransi di Indonesia. Untuk kata kuncinya, kami menggunakan 4 kata dan 1 frase yang mencerminkan isi artikel kami, yaitu ada agama, keadilan, keberagaman, pendidikan toleransi, dan perdamaian. Nah, selanjutnya adalah latar belakang. Pada bagian latar belakang ini, kami membahas mengenai keberagaman di Indonesia yang menjadi identitas khas bangsa kita. Akan tetapi juga bisa menjadi sumber konflik, terutama ketika adanya perbedaan identitas yang digunakan untuk kepentingan politik atau sosial. Beberapa kasus intoleransi seperti penyerangan kelenteng, aksi teror di gereja, dan serangan terhadap ulama ini menggambarkan bahwa masalah ini tuh masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dan penyebab utamanya tentunya adalah diskriminasi, radikalisasi, dan kurangnya pemahaman tentang toleransi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Miftahul Huda, ia menemukan bahwa meskipun kebebasan beragama dijamin oleh konstitusi, akan tetapi kenyataannya itu masih banyak konflik antar agama. Di latar belakang ini akan menjelaskan tentang peningkatan pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia berdasarkan data dari Setara Institut serta pentingnya langkah konkret untuk meningkatkan toleransi. Selain itu dibahas juga peran toleransi beragama, moderasi dan pendidikan dalam menciptakan harmoni di masyarakat yang majemuk. Data dari Setara Institut pada tahun 2023 menunjukkan peningkatan tindakan pelanggaran kebebasan beragama dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menyoroti pentingnya langkah-langkah konkret untuk meningkatkan toleransi beragama dan hak asasi manusia di Indonesia. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Jasira menggarisbawahi pentingnya toleransi beragama untuk mencegah konflik dan menciptakan kedamaian. Toleransi tidak hanya berarti menerima perbedaan, tetapi juga menghormati dan memahami perbedaan walaupun tidak saling setuju. Selain itu, moderasi beragama dan pluralisme juga dapat menjadi pendekatan penting dalam mencegah konflik. Penelitian berjudul Pengaruh Ajaran Toleransi Beragama Terhadap Interaksi Sosial Siswa Kelas 8 di SMP, Laboratorium Universitas Negeri Malang, menemukan pengaruh positif yang signifikan antara toleransi dan interaksi sosial siswa. Selain itu, survei PPIM UIN Jakarta pada 1 Maret 2021 mendapati bahwa mayoritas mahasiswa memiliki toleransi yang baik, meskipun sebagian kecil masih bersikap intoleran. Survei ini juga menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi toleransi seperti interaksi lintas agama, pemahaman ajaran agama, dan lingkungan sosial kampus. Mengutip dari Diktat Perbandingan Agama yang disusun oleh Dewan Tara pada tahun 2019, setiap agama memiliki ciri khas yang diyakini oleh pemeluknya, yang intinya setiap agama memiliki nilai-nilai yang dapat membangun toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Next. Menurut Muhammad Anas Ma'araf dalam jurnalnya yang berjudul Internalisasi Nilai Multikultural
Dalam mengembangkan sikap toleransi, sikap intoleran di masyarakat seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mendalam terhadap ajaran agama. Survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia atau yang disingkat dengan LSI yang dilakukan pada tahun 2012 menunjukkan bahwa 31% masyarakat Indonesia menunjukkan sikap intoleran terhadap agama lain. Oleh karena itu, internalisasi nilai multikultural diperlukan untuk membangun sikap toleransi dan menghargai perbedaan. Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih banyak membahas dampak kebijakan dan konsep toleransi secara umum, tanpa mendalami interaksi sosial sehari-hari, khususnya dalam konteks individu atau lingkungan pendidikan. Selain itu, implementasi moderasi beragama dalam praktik nyata, terutama di kalangan generasi muda, masih jarang dikaji. Penelitian yang kami lakukan bertujuan mengisi celah tersebut dan mengeksplorasi pengalaman individu lintas agama melalui wawancara terhadap 6 responden. Fokusnya adalah pada interaksi pribadi dan peran pendidikan dalam membentuk toleransi dan moderasi beragama. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan wawasan baru untuk mendukung harmoni sosial, mencegah ekstremisme, dan membangun masyarakat yang lebih inklusif. Selanjutnya, kita akan membahas kajian teori, di mana berisi teori-teori mengenai variabel-variabel yang menjadi objek penelitian kita. Ada beberapa variabel, yaitu agama, keadilan, toleransi, keberagaman, dan juga perdamaian. Yang pertama, kita akan membahas mengenai toleransi. Toleransi itu sendiri adalah sebuah sikap menghormati, menerima, dan menghargai perbedaan, termasuk dalam beragama, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian dan juga meredam konflik di tengah keberagaman. Dalam praktiknya, toleransi beragama ini memperkuat rasa keadilan, di mana perdamaian dan juga keadilan saling melengkapi sebagai fondasi masyarakat yang adil, aman, dan juga inklusif. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai ini, keberagaman dapat menjadi kekuatan untuk memperkuat persatuan bangsa. Di sisi lain, Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman budaya, suku, ras, agama, di mana ada lebih dari 300 suku dan 700 bahasa daerah, serta 6 agama besar yang diakui secara resmi. Keberagaman ini merupakan aset berharga yang harus dikelola dengan bijaksana agar tidak menjadi sumber konflik, sesuai dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang mempersatukan perbedaan yang ada. Sehingga kita tahu bahwa pluralisme dalam masyarakat Indonesia mencerminkan penghargaan terhadap keberagaman. Selain itu, pada tahun 2023, Setara Institute mencatat adanya 217 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Di antaranya ada 114 tindakan yang dilakukan oleh aktor negara dan 215 oleh non-negara. Ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Sehingga melalui data ini, kita mengetahui bahwa perlu adanya langkah proaktif negara untuk mencegah intoleransi dan mempromosikan nilai-nilai toleransi serta keadilan. Selanjutnya, pendidikan toleransi beragama itu diperlukan untuk menumbuhkan empati, menghargai perbedaan, dan menciptakan masyarakat yang harmonis. Melalui kurikulum yang inklusif, siswa diajarkan nilai-nilai toleransi seperti keadilan, kesetaraan, dan perdamaian, sehingga mampu memahami dan merayakan keberagaman budaya, agama, serta suku. Pendekatan pendidikan multikultural dan humanistik mendorong pembentukan karakter siswa yang empatik dan peduli terhadap sesama. Penanaman nilai toleransi ini selaras dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Pasal 4 Tahun 2003 yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia tanpa memandang perbedaan. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan berbasis nilai kemanusiaan untuk membangun kerukunan antar umat beragama. Selanjutnya, metode penelitian. Pada metode penelitian ini akan dibahas mengenai cara sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Metode penelitian yang digunakan di penelitian ini adalah pendekatan kualitatif untuk memahami pengalaman dan pandangan siswa serta guru terkait toleransi beragama di sekolah. Selanjutnya, penelitian dilakukan dengan wawancara dengan beberapa siswa
wakil kepala sekolah, dan wakil kesiswaan, serta observasi interaksi siswa di kelas dan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Populasi pada penelitian ini mencakup siswa, guru, dan staf sekolah di 78. Selanjutnya, sampel yang kami pilih adalah beberapa siswa, wakil kepala sekolah, dan wakil kesiswaan. Variabel utama pada penelitian ini adalah penerapan toleransi beragama di sekolah, serta yang akan diamati adalah pengalaman pandangan dan interaksi siswa serta peran pendidikan dalam membentuk sikap toleran. Teknik pengumpulan data kami berupa wawancara mendalam dengan siswa, wakil kepala sekolah dan wakil kesiswaan, dan observasi partisipatif terhadap interaksi siswa di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif, yaitu identifikasi pola dalam data, wawancara, dan observasi untuk memahami penerapan toleransi beragama. Selanjutnya, interpretasi data dilakukan melalui langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian dari hasil dan pembahasan. Di bagian hasil dan pembahasan ini, kami membahas bagaimana rencana kami untuk melakukan wawancara beserta hasil dari wawancara yang kami lakukan. Pada awalnya, kelompok kami berdiskusi mengenai toleransi beragama yang ada di Indonesia. Selain itu, kami juga menentukan lokasi dan narasumber yang cocok. Kelompok kami akhirnya mencapai kesepakatan untuk melakukan wawancara di SMAN 78 dengan guru dan murid SMAN 78 sebagai narasumbernya. Setelah mencapai kesepakatan tersebut, kelompok kami akhirnya mengunjungi SMAN 78 pada tanggal 20 November 2024 untuk melaksanakan kegiatan wawancara ini. Untuk wawancara ini, kelompok kami menyiapkan 6 pertanyaan, di mana 5 pertanyaan ditujukan untuk semua guru dan murid, serta terdapat 1 pertanyaan tambahan yang dikhususkan untuk guru. Untuk wawancara ini, kami melakukan wawancara terhadap 6 narasumber, yaitu 4 murid dan 2 guru yang berasal dari SMAN 78. Saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari wawancara yang telah kami lakukan. Untuk pertanyaan pertama, dari skala 1 sampai 10, menurut Anda seberapa toleransi beragama sudah diterapkan di Indonesia dan jelaskan juga alasannya. Nah, jawaban paling dominan adalah toleransi beragama di Indonesia dapat dinilai dengan angka 9 karena penerapan toleransi antar umat beragama di Indonesia sudah baik. Alasan narasumber memilih angka 9 adalah karena masyarakat Indonesia saling menerima satu sama lain walaupun berbeda agama. Selain itu, hanya terdapat sedikit bagian dari masyarakat Indonesia yang masih bersikap intoleransi terhadap penganut agama lainnya. Pertanyaan kedua, apakah pernah terjadi peristiwa yang buruk menyangkut toleransi agama secara pribadi? Untuk pertanyaan ini, semua narasumber kami menjawab bahwa mereka tidak pernah mengalami peristiwa yang buruk menyangkut toleransi agama. Untuk pertanyaan ketiga, apa upaya yang sudah dilakukan untuk mempertahankan toleransi? Jawaban paling dominan untuk pertanyaan ini adalah dengan menghargai dan membiarkan teman yang menganut agama berbeda melakukan ibadahnya masing-masing. Untuk pertanyaan keempat, menurut Anda bagaimana toleransi beragama di Indonesia? Rata-rata narasumber menjawab bahwa toleransi beragama di Indonesia sudah baik karena Indonesia sudah mengupayakan yang terbaik untuk menghargai adanya toleransi antar umat beragama. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah dengan adanya peringatan Hari Raya Agama, disertai dengan adanya publikasi-publikasi mengenai peringatan Hari Raya Agama tersebut. Selain itu, pemerintah dan masyarakat Indonesia juga turut berpartisipasi dalam merayakan Hari Raya Agama. Untuk pertanyaan kelima, menurut Anda, apa aspek yang menjadi penghambat dalam penerapan toleransi beragama di Indonesia? Jawaban paling dominan adalah mengenai stereotipe, di mana stereotipe atau persepsi yang ada di pikiran masing-masing individu bisa mengarah ke hal-hal yang salah, sehingga menghambat adanya toleransi antar beragama.
Untuk pertanyaan terakhir yang dikhususkan untuk guru, yaitu bagaimana kurikulum pendidikan di SMAN 78 dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi antar umat beragama? Jawabannya adalah kurikulum merdeka yang sudah dirancang sedemikian rupa oleh kementerian, sehingga pengaplikasian kehidupan toleransi sudah terpancarkan lewat kurikulum ini. Salah satu contoh yang bisa diambil dari kurikulum merdeka adalah P5 atau disebut dengan penguatan profil pelajar karakter Pancasila dengan salah satu temanya yaitu kebinekaan global, di mana tema tersebut sudah mendukung upaya-upaya toleransi beragama karena semua dasar kegiatan dan proyek-proyek siswa dinilai berdasarkan nilai-nilai toleransinya, misalnya seperti adanya toleransi antar umat beragama atau antar budaya. Kurikulum Merdeka sudah sangat mendukung dalam mengoptimalkan upaya toleransi antar umat beragama. Hanya saja masih terdapat sebagian dari masyarakat yang masih mempunyai pemikiran yang skeptis sehingga menghambat terjadinya toleransi antar umat beragama. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kesimpulan. Bagian kesimpulan ini menjelaskan mengenai jawaban wawancara yang paling dominan. Hal ini bisa dilihat lewat paragraf yang tertulis bahwa toleransi merupakan kunci utama agar Indonesia tetap bersatu di tengah keberagaman yang ada. Hal ini juga dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara yang paling dominan, yaitu dengan menerapkan sikap toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari, seperti dengan menghargai teman yang berbeda agama untuk menjalankan ibadahnya masing-masing, ataupun dengan berpartisipasi dalam memperingati hari raya agama. Dengan adanya toleransi ini, Indonesia tentunya akan hidup dengan harmonis dan dapat tetap bersatu di tengah keberagaman agama yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata, dan terima kasih telah mendengarkan.